Jadi pada video kali ini kita akan membahas tanaman yang sangat mudah proses pengembangbiakannya. Tanaman itu adalah tanaman sosor bebek. Tanaman sosor bebek ini memiliki nama ilmiah Calacoe pinnata. Tanaman ini juga tanaman hias ini mudah tumbuh di parit, kebun, bahkan tumbuh subur di tanaman berbatu. Daunnya yang tebal, berdaging dan mengandung banyak air, sedangkan batangnya lunak dan memiliki ruas. Selain itu pula, tanaman ini memiliki beberapa manfaat sebagai obat. Tanaman ini bisa digunakan untuk mengobati jenis luka yang dapat diobati dengan daun sosor bebek adalah luka teriris, bisul, dan bekas gigitan serangga. Selain itu, memar atau terkilir juga dapat diobati dengan daun sosor bebek ini. Namun apabila luka makin membengkak atau tidak terlihat tanda-tanda penyembuhannya, setelah 3 hingga 4 hari segeralah berkonsultasi dengan dokter, karena untuk tanaman sosor bebek ini untuk beberapa orang mempercayai bahwasanya bisa dijadikan obat terkilir. Tetapi apabila keadaan terkilir tersebut 3 hingga 4 hari tidak mengalami perubahan dan tetap sama saja, maka bisa dikonsultasikan ke dokter. Selain itu pula, daun sosor bebek ini dapat digunakan sebagai obat nyeri lambung dengan cara menyiapkan 5 helai daun sosor bebek, kemudian blender menjadi jus dengan ditambahkan air biasa secukupnya. Tambahkan sedikit garam agar tidak terasa anyir. Air jus daun sosor bebek ini kemudian disaring, dijadikan 2 gelas dan siap untuk diminum. Jadi selain dapat mengobati beberapa masalah seperti luka, daun sosor bebek ini juga bisa untuk dijadikan jus minuman sebagai obat nyeri lambung. Jadi daun sosor bebek ini selain mudah proses pengembangbiakannya juga, dia juga memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Dan selain itu pula, daun sosor bebek ini sering sekali kita temuin dan memang proses pertumbuhan dan perawatannya sangat mudah. Dan apabila tanaman ini mendapatkan media tanah yang gembur, yang biasanya kita letakkan di dalam pot, itu akan proses pengembangbiakannya itu sangat cepat dan sangat banyak sekali, seperti yang ada di gambar ini. Ini mungkin dulunya hanya 1 atau 2 batang, karena proses pengembangbiakannya yang sangat mudah dan sangat gampang sekali. Biasanya dalam 1 daun sosor bebek itu memiliki bibit-bibit baru yang sangat banyak, sehingga sangat memudahkan tanaman ini untuk berkembang biak dengan sangat banyak. Selain daun sosor bebek juga di sini ada tanaman lain, yaitu tanaman lidah mertua atau Sarsevieria atau snake plant. Menjadi salah satu tanaman hias yang cukup populer sebagai pajangan di dalam rumah karena dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari. Daun yang keras, tegak, panjang, sekulen dengan ujung meruncing merupakan karakter bentuk dari lidah mertua. Jadi tanaman ini berbeda dengan tanaman sosor yang kita bahas barusan. Tanaman ini bisa hidup dan tumbuh dengan sedikit kekurangan air. Bahkan tanaman ini proses bertahan hidupnya hampir sama seperti kaktus. Ketika mereka kekurangan air, mereka masih bisa tumbuh. Bahkan ketika tanaman ini memiliki banyak air, maka biasanya batangnya akan mudah membusuk. Biasanya akan menguning lalu membusuk dan mati. Selain itu pula, tanaman ini memiliki beberapa manfaat. Lidah mertua dikenal sebagai tanaman yang berbunga yang bisa mekar setiap sore hari. Aroma bunga dari lidah mertua inilah yang menjadikan begitu menenangkan, ampuh mengurangi dan meredakan stres. Tanaman lidah mertua ini diyakini bisa menyerap radiasi yang dipancarkan barang elektronik di dalam rumah. Jadi tanaman ini ketika kita budidayakan ataupun menjadikan taman hias, itu juga sangat memiliki banyak sekali manfaat. Selain itu pula, tanaman ini memiliki beberapa ciri. Tanaman lidah mertua itu dahulu disebut sebagai Sansevieria zylactica. Tanaman ini merupakan sejenis herba tidak berbatang dan mempunyai rimpang yang kuat dan tegak. Daun tanaman lidah mertua ini berwarna hijau
berbarik-barik kuning. Panjang daun tanaman ini dapat mencapai 1,75 meter. Jadi tanaman ini bisa tumbuh dengan tinggi dan bisa juga hanya tetap standar di 50 cm saja biasanya, tapi kebanyakan tanaman ini tumbuh di 50 cm saja, tetapi untuk tumbuhnya bisa juga mencapai dengan tumbuh maksimal yaitu 1,75 meter. Dan kenapa tanaman ini dinamakan lidah mertua? Dikarenakan dengan sebutan nama lidah mertua ini karena bentuknya yang tajam. Jadi bukan karena maksud lain, tetapi karena memang bentuknya yang tajam. Jadi dinamakan lidah mertua oleh beberapa orang. Dan selain itu pula tanaman ini sangat mudah untuk dibudidayakan.